Ya Allah, yang Maha Memberi Kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaya Berlimpah ala Sufi. Saya Nailah, siap berbagi rahasia kekayaan dan keberlimpahan dengan kamu. Kamu pernah merasa sudah ibadah, sudah kerja keras, tapi hidup tetap terasa berat? Kamu pernah merasa kecewa? Bukan karena gagal, tapi karena hasil tidak sebanding dengan usaha? Kamu pernah bertanya dalam hati, aku sudah berbuat banyak, kenapa hidupku begini? Kalau iya, dengarkan baik-baik. Masalahnya mungkin bukan kurang amal. Masalahnya adalah emosi tersembunyi di balik amalmu. Al-Hikam mengingatkan, amal yang dijadikan sandaran akan melahirkan kecewa. Dan hari ini kita bongkar dengan jujur. Karena banyak orang saleh, lelah bukan karena dunia, tapi karena egonya bersembunyi di balik amal. Ada orang yang rajin ibadah, disiplin, dan bertanggung jawab. Dari luar, hidupnya terlihat tertib, tapi di dalam hatinya ada kemarahan yang dipendam. Marah karena hidup tidak tunduk pada doanya. Marah karena usaha tidak selalu berbuah. Marah karena merasa sudah layak mendapatkan lebih. Dia tidak sadar, kemarahan itu bukan pada keadaan, tapi pada Tuhan. Bukan secara terang-terangan, tapi lewat kekecewaan halus. Inilah yang oleh Al-Hikam disebut sebagai bergantung pada amal. Amal berubah dari ibadah menjadi alat kontrol. Ibnu Athaillah tidak pernah meremehkan amal, tapi beliau sangat keras pada ketergantungan pada amal. Ketika amal dijadikan sandaran, kamu menuntut hasil. Ketika hasil tidak datang, kamu kecewa. Ketika kecewa, kamu mempertanyakan keadilan Tuhan. Dan ini semua sering terjadi tanpa kata-kata, hanya perasaan. Perasaan, harusnya hidupku lebih baik. Perasaan, aku lebih layak. Disinilah amal berubah menjadi jebakan. Bukan karena amalnya salah, tapi karena hatimu salah meletakkannya. Mari jujur, banyak ibadah dilakukan dengan niat tersembunyi, agar hidup terkendali, agar masa depan aman, agar rezeki terjamin, agar doa pasti dikabulkan. Ini bukan doa, ini kontrak batin. Kamu beramal, lalu menagih. Kamu taat, lalu menuntut. Dan ketika hidup tidak patuh, kamu merasa dikhianati. Al-Hikam menyebut ini sebagai tanda sandaran pada amal. Karena orang yang bersandar pada Allah tidak sibuk mengendalikan hasil. Dia sibuk menjaga adab. Ada kebanggaan yang sangat halus. Bukan sombong, terang-terangan, tapi perasaan, aku sudah lebih baik dari yang lain. Perasaan, aku tidak seburuk mereka. Perasaan, aku pantas dilapangkan. Kebanggaan ini tidak pernah diucapkan, tapi hidup di dalam hati. Dan kebanggaan inilah yang membuat kekecewaan terasa sangat pahit. Karena saat hasil tidak sesuai, egomu terluka, bukan imanmu. Al-Hikam membongkar ini tanpa kompromi. Perhatikan, ini saat kamu beramal, lalu diam-diam menunggu balasan tertentu. Disitulah masalahnya. Saat kamu berkata, aku sudah begini, kenapa hidupku tidak begitu? Disitulah sandaranmu kelihatan. Allah tidak pernah berjanji, hidupmu selalu nyaman. Yang dia janjikan adalah, dia mengurusmu. Tapi ego ingin cara pengurusan sesuai maunya. Dan saat itu tidak terjadi. Kecewa lahir, bukan karena Allah ingkar, tapi karena kamu salah berharap. Langkah pertama, pembebasan batin, adalah jujur. Akui bahwa ada keinginan mengendalikan hidup. Akui bahwa ada ketakutan jika hidup tidak sesuai rencana. Akui bahwa amalmu kadang dipakai sebagai pegangan, bukan persembahan. Setelah itu, lepaskan. Bukan dengan melawan, tapi dengan menyadari bahwa takdir tidak butuh persetujuanmu. Al-Hikam mengajarkan ketenangan bukan dari hasil, tapi dari penyerahan. Ibadah bukan bukti kehebatan. Ibadah adalah pengakuan ketergantungan. Saat kamu bangga dengan ibadahmu, kamu lupa hakikatnya. Kamu lupa bahwa taufik datang dari Allah. Kamu lupa bahwa kemampuan beramal adalah karunia, bukan prestasi. Dan saat kebanggaan dilepas, sesuatu berubah. Hati menjadi ringan. Amal menjadi tenang. Tidak ada tuntutan, tidak ada pembanding. Inilah amal yang hidup menurut Al-Hikam. Ini bagian paling berat. Melepas tuntutan, berhenti berkata dalam hati, Allah seharusnya begini.
Berhenti mengatur bagaimana doa dikabulkan, berhenti menentukan kapan hasil datang. Karena selama ada tuntutan, selama itu pula ada potensi kecewa. Al-Hikam tidak mengajarkan pasrah pasif, tapi pasrah aktif. Bergerak tanpa menuntut. Berusaha tanpa mengikat hasil. Ketika tuntutan dilepas, amal berubah rasa. Kamu tetap sholat, tetap bekerja, tetap berbuat baik. Tapi tidak lagi dengan tegang. Tidak lagi dengan harap cemas. Amal menjadi aliran, bukan sandaran. Dan anehnya, justru di sini, hasil mulai terasa lebih ringan. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu berhenti menutup aliran dengan ego. Banyak rejeki tidak masuk bukan karena Allah menahan, tapi karena hati terlalu sempit. Sempit oleh tuntutan, sempit oleh pembanding, sempit oleh rasa, aku pantas. Al-Hikam menunjukkan, selama kamu merasa berhak, kamu akan mudah kecewa. Dan kecewa adalah penghalang paling halus bagi kelapangan. Ada orang yang berhenti menagih hidup. Dia tetap beramal, tapi berhenti mengontrol. Dia bekerja, tapi tidak menggenggam hasil. Perlahan, hidupnya berubah. Bukan karena usaha bertambah, tapi karena hatinya longgar. Peluang datang tanpa dipaksa. Bantuan muncul tanpa dicari. Ini bukan sihir. Ini hukum batin yang dijelaskan Al-Hikam. Allah tidak meminta kamu mengatur hidup. Dia meminta adab. Adab dalam berharap, adab dalam beramal, adab dalam menerima. Ketika adab dijaga, hidup diurus dengan cara yang sering tidak kamu sangka. Tapi ketika adab hilang, amal sebesar apapun terasa berat. Kalau hari ini kamu lelah, meski sudah berbuat banyak, berhentilah sejenak. Bukan dari amal, tapi dari sandaran. Periksa lagi hatimu. Apakah ada tuntutan? Apakah ada kebanggaan? Apakah ada keinginan mengendalikan? Lepaskan satu persatu. Karena kelelahan bukan tanda kurang amal, tapi tanda amal salah tempat. Kalau kamu merasa tersentuh, tulis di komentar. Aku kembalikan amal sebagai saluran. Bagikan video ini ke orang baik yang diam-diam kecewa pada hidup. Subscribe channel ini. Karena di sini, kita tidak menambah beban ibadah. Kita membersihkan sandaran batin. Bersama hikmah Al-Hikam. Ingat ini. Amal yang ringan adalah amal yang tidak digenggam ego. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hanya Engkau yang maha memberi kekayaan.